Kamu harus tahu kalau nggak semua pinjol yang legal dan resmi OJK itu mau bantu kamu. Ada yang berusaha untuk menyebak kamu, dan walaupun itu tidak sengaja, kamu harus tahu apa yang terjadi di lapangan. Nah, baru-baru ini Tempo melaporkan rentenir digital yang sewenang-wenang. Platform pinjaman online gencar menyasar kaum muda yang belum berpenghasilan tetap, dan pengawasan dari otoritas itu sangat buruk. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Nah, ternyata untuk beritanya itu dikunci, tapi kita bisa melihat ringkasan beritanya. Kredit macet pinjaman online ternyata didominasi oleh Gen Z. Coba kamu yang Gen Z, komen dulu. Dan Tempo melaporkan kredit macet pada generasi Z meningkat lantaran literasi keuangan yang rendah. Nah, literasi keuangan itu apa sih, Bang? Nah, inilah yang kuangkat dalam kasusku ketika aku mendaftar LPDP untuk meningkatkan literasi keuangan. Jadi intinya itu kayak gini. Kamu perlu tahu ada dua istilah yang sangat sulit untuk dipahami. Yang pertama, finansial inklusi, dan yang kedua, finansial literasi. Finansial inklusi adalah akses kamu terhadap aplikasi-aplikasi pinjaman online, digital banking, dan juga e-wallet. Lalu, finansial literasi adalah cara kamu, pengetahuan kamu dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, OJK melaporkan kalau mayoritas masyarakat Indonesia sudah bisa menggunakan pinjaman online, sudah bisa menggunakan aplikasi Dana, sudah bisa menabung di digital banking, tapi mereka tidak punya dasar pengetahuan yang benar. Makanya di sini disebutkan literasi keuangannya itu rendah karena ketika mereka ambil pinjaman online, mereka nggak ngitung dulu. Kalau dikasih limit, ya langsung diambil. Dan kalau nggak dikasih limit, mereka cari pinjaman online lain yang mau kasih limit sampai dapat pinjaman. Itulah yang dikatakan literasi keuangan yang rendah, karena perilaku kayak tadi akan menyebabkan terjebak dalam hutang. Dan yang paling bikin parah adalah poin ketiga, konsumen didorong berutang melalui fasilitas pay later. Makanya pada video kali ini aku akan coba untuk meningkatkan finansial literasi kamu, dan kalau kamu pengen hidupnya nggak terjebak hutang, yuk nonton videonya sampai dengan habis. Oke, sebagai perencana keuangan tersertifikasi, ada satu konsep yang kita perlu pahami. Namanya adalah laporan keuangan pribadi, atau kita juga bisa sebut sebagai financial check-up. Dan di sini kita perlu belajar kalau ada yang namanya laporan arus kas dan juga neraca. Kita coba bahas satu persatu dari laporan arus kas terlebih dahulu. Inti dari laporan arus kas adalah menghitung uang yang masuk kepada uang yang keluar. Mau harian boleh, mau mingguan boleh, bulanan boleh, atau tahunan juga boleh. Ya, minimal 1 tahun sekali, makanya di sini contohnya adalah aku hitung per tahun. Dan kas masuk pada contoh ini totalnya 147 juta yang didapatkan dari gaji, THR, juga bonus. Lalu di sisi lain kita perlu melihat apakah kas keluar itu apa aja. Aku pakai prinsip rumah di mana kita menghitung R untuk rumah tinggal, U untuk utilitas seperti air, listrik, dan juga internet, M makanan konsumsi, A angkutan kendaraan, dan juga H untuk hutang. Nah, total dari semua pengeluaran tetap dan juga variabel adalah 102 juta, dan kita bisa melihat arus kas kita ada surplus atau ada positif 45 juta. Nah, ini bagus nih.
Yang jadi masalah adalah kalau contohnya utang kita tiap bulan dari 500.000, cicilnya jadi 5 juta, dan hal ini membuat untuk kita itu pindarnya hutang dari 6 juta jadi 60 juta. Akibatnya, arus kas keuangan kita tiap tahun itu minus 9 juta, dan kalau ini sampai minus, artinya kita harus mengambil hutang tambahan, dan ambil hutang baru lagi, dan ambil hutang baru lagi, dan hutang kita bukannya tambah kecil, malah bisa meledak karena tambah besar. Makanya, ini penting banget untuk kamu memastikan arus kas tiap bulan atau tiap tahun kamu positif. Emang fungsinya positif selain nggak ngutang apa, Bang? Nah, untuk itu kita perlu belajar konsep selanjutnya, yaitu neraca kekayaan kita. Kita perlu menghitung berapa total aset kita, dan kita juga perlu menghitung berapa total hutang kita. Pada contoh ini, total aset adalah 400 juta dan total hutang 205 juta. Akibatnya, kita bisa menghitung total kekayaan bersih 195 juta, dan kalau tadi kita bisa menabung 45 juta, maka nanti di Desember 2026, kita bisa punya kekayaan bertambah 45 juta jadi 240 juta. Tapi kalau arus kas kita minus, kayak contoh tadi minus 5 juta, maka uang kita ini kekayaannya akan turun jadi 190 juta. Nah, kamu pilih yang mana nih? Oh, gitu ya, Bang. Oke, buat kamu yang sudah nonton sampai dengan di sini, aku mau kasih tahu kalau template Excel ini udah lengkap banget. Aku kasih beberapa rasio seperti rasio likuiditas, rasio aset liquid terhadap kekayaan bersih, dan total ada 8 rasio yang dihitung secara otomatis kalau kamu isi template-nya. Dan template-nya aku bagikan gratis pakai link yang ada di deskripsi, dan kamu nggak perlu bayar. Yang penting kalau kamu suka, kamu kasih like, dan kalau kamu pengen bantu teman kamu juga biar nggak kejebak hutang, kamu share video ini agar dia nggak pakai paylater secara berlebihan. Oke, itu aja sedikit pembahasan kita tentang laporan Tempo yang bilang kalau banyak pinjaman online yang menargetkan Gen Z untuk mereka punya banyak hutang. Dan aku memberikan solusi dengan membagikan template Excel ini secara gratis, dan kamu bisa download serta hitung sekarang. Nah, kalau kamu pengen bantuan konsultasi one-on-one juga ada di link it berikut, dan kamu bisa langsung diskusi dengan aku sebagai perencana keuangan tersertifikasi. Oke, segitu aja videonya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye!